Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Arianda Nur Pratiwi, biasa dipanggil Ain. Oke. Sekarang kita bakalan ngelanjutin bahas sih sebenarnya soal yang kemarin dari soal ini ya, yang hore digital. Kan kemarin itu kita udah ngebahas dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, ini sekadar review aja sih. Jadi yang apa namanya? Nomor 1 ini kita ngebahas auksin gitu kan. Ya, pertanyaannya dia kan yang dia nanya nih, cahaya merupakan faktor penghambat pertumbuhan dan perkesambahan biji kacang hijau. Karena cahaya dapat. Nah, ini dia bahasannya ada di sini. Kuncinya ada di auksin. Nah, ini apa namanya? IAA ini maksudnya indol auksin gitu. Jadi auksin yang alamiah ada di tanaman gitu. Oke, jadi pemanjangannya karena auksin ya, dan dia area pemanjangannya yang nggak ada cahaya gitu. Jadi kalau di area yang lebih gelap, dia cenderung lebih panjang. Oke, itu untuk nge-review nomor 1, terus nge-review nomor 2 nih. Nomor 2 ini kan dia ditanya kekerabatan orang hutan sama manusia tuh yang mana sih yang paling ini ya, yang paling dekat gitu kan. Nah, sekarang kita lihat ternyata yang paling dekat adalah di sini. Di bagian Hominidae atau bagian ininya, keluarganya ya. Jadi yang dari Hominidae ini dia baru bercabang antara Great Apes yang isinya orangutan, gorila, simpanse, sama bonobo gitu ya. Pokoknya kera-kera besar tuh. Oke, terus ada human atau manusia. Oke, masih ingat ya bedanya kera sama monyet? Kalau misalnya kera tuh lebih strukturnya lebih mirip ke manusia alias ekornya tuh nggak terlalu panjang gitu. Oke, dan dia apa namanya beberapa ada yang bisa berdiri gitu ya, jalan pakai bipedal atau kaki gitu ya. Dan juga yang quadrupedal atau kayak ngerangkak gitu. Cuma dia juga bisa istilahnya gunain dua kakinya. Jadi nggak kayak monyet yang dia quadrupedal, dia yang merangkak kayak gitu 4 kaki enggak. Gitu. Oke, itu kera sama monyet yang nomor 2. Terus nomor 3 nih, nomor 3 dia soalnya tuh gini. Pada tumbuhan CAM gitu ya, crassulacean acid metabolism, dia CO2-nya dimasukin pada saat kapan gitu ya. Ciri khas dari CAM adalah CAM ini dia masukin CO2-nya itu pas siang-siang gitu. Siang-siang, malam-malam ya. Fiksasi malam-malam nah di sini. Pas siang-siang. Kalau yang siang-siang ini kayak C3 sama C4 gitu. Kayak itu yang fiksasi CO2-nya siang, kalau CAM yang fiksasinya malam. Tuh. Contohnya kaktus, nanas, sama keluarga Crassulaceae. Pokoknya ciri khas keluarga Crassulaceae itu daging daunnya tuh tebel. Kayak gitu, misalnya anggrek gitu ya. Tuh. Oke, itu nomor 3. Nah, kalau nomor 4, ini dia soalnya hidrolisis suatu makromolekul gitu ya. Menghasilkan monomer yang mengandung basapurin dan pirimidin. Dia ada dalam sel hidup gitu ya, berfungsi sebagai cetakan untuk mensintesis polimer asam amino. Nah, jadi dia sebagai cetakan mensintesis polimer asam amino nih. Ini kuncinya gitu. Nah, dia dibilang sangat stabil dan sangat tidak stabil dan terdegradasi atau terurai gitu ya dalam waktu singkat. Nah, makromolekul tersebut adalah, nah ini yang terurai dalam waktu singkat, ini adalah RNA. Jadi RNA ini dia merupakan cetakan dari protein ya. Jadi harus ada ininya, messenger RNA atau RNA duta gitu ya untuk mencetak si protein yang ada di dalam tubuh gitu ya. Kayak gitu. Oke, itu nomor 4. Kalau yang nomor 5, nah ini yang ditanya bagian-bagian neuron. Di sini ada gambarnya. Yang ditanya adalah penghantaran impuls listrik antar neuron diperantarai oleh senyawa kimia. Nah, berarti kalau misalnya yang dianterin sama senyawa kimia impulsnya itu ada di akson terminal. Karena di akson terminal ini nanti ada yang senyawa yang namanya neurotransmitter yang gunanya untuk ngoperin impuls dari neuron yang lain ke neuron yang satunya lagi, yang selanjutnya ya. Kayak gitu. Oke, itu nomor 5. Terus kalau nomor 6, nah ini ada hormon-hormon tanaman nih, karena yang ditanya adalah ada gambar pertumbuhan gitu ya. Terus dari biji sampai bercabang, sampai bertunas gitu ya, bertunas terus ada daunnya, ada bunganya gitu kan. Nah, ini yang berperan adalah yang pertama sitokinin dulu, karena dia kan perlu pembelahan sel gitu ya.
Terus baru auksin sama giberelin. Gitu. Jadi untuk pertumbuhan awal dari benih sampai ada bunganya itu kita dari sitokinin dulu tadi untuk pembelahan selnya, terus auksin untuk pemanjangan batang gitu ya, sama giberelin ini untuk ini germinasi biji gitu. Jadi ketika baru berkecambah, urutannya tuh pas baru berkecambah ini kan si bijinya itu giberelin aktif sama sitokinin. Nah, baru pas udah ke atas gitu ya, udah ada tunasnya, baru auksin masuk. Kayak gitu. Oke, itu nomor 6 untuk review. Nah, ini ya bisa dilihat ya dari mulai kecambah biji, terus ada jadi pohon gitu ya, terus bikin bunga, bikin tanaman, terus ada rontok daun sama ini pematangan buah gitu ya. Sama ada ini dormansi benih. Kayak gitu. Tinggal dilihat nih checklistnya ada atau enggak si hormonnya. Oke. Terus kalau nomor 7, nah ini kan ada si usus gitu ya, mikroba usus dari zaman ini ya, dari zaman zigot, dari zaman zigot, janin, terus sampai bayi, anak-anak, sampai umur 3 tahun gitu ya. Jadi ini perkembangan biotanya nanti bisa dibaca gitu. Oke, jadi si soalnya nih dia bilang, bakteri probiotik yang dikenal sebagai bakteri yang menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, yang termasuk bakteri probiotik adalah, nah kalau probiotik itu dia yang normal ada di dalam sini ya, dalam usus itu Bifidobacterium. Tuh. Kalau misalnya yang Lactobacillus dia probiotik juga, cuma untuk anak-anak dia belum terlalu banyak muncul. Yang banyak munculnya ini Bifidobacterium. Tuh. Oke. Nah, ini yang nomor 8 yang batas soal kemarin tuh. Oke, tumbuhan berikut ini memiliki rizom dan stolon untuk modifikasi yang merupakan modifikasi batang. Nah, dia berfungsi pada reproduksi vegetatif. Nah, ini maksudnya yang reproduksi vegetatif adalah yang punya rizom sama stolon. Nah, dari pilihan tanamannya tuh ada teki, jahe, kunyit, stroberi, sama ubi jalar. Oke, yang nggak pakai rizom sama stolon adalah, nah, ini kan teki itu kan, nih kita lihat dulu nih soalnya deh. Oke, ini kan kalau teki itu kan dia kan langsung ya, dia ada si ininya, ada geragihnya gitu kan. Itu terus kalau jahe dia rizom jelas karena kan dia kan dari keluarga rizoma gitu kan. Dari keluarga rimpang-rimpangan maksudnya. Jahe, kunyit pasti gitu ya. Terus kalau stroberi ini dia stolon. Gitu. Stolon tuh kayak teki juga, jadi ada batang di dalam tanah, terus ntar tiap titik-titik tertentu ada akarnya untuk tumbuh jadi individu yang baru gitu. Oke, jadi kalau misalnya yang merupakan yang kecuali dari modifikasi batang adalah yang ini apa namanya si teki ya, gitu. Kan kalau ubi jalar dia kan dia kok teki dia ubi jalar. Itu ubi jalar dia modifikasi batang tapi bukan rizom sama stolon karena kan kalau teki kan dia kan udah masuknya masih stolon gitu ya, masih geragi. Kalau ubi jalar dia kan umbi batang gitu, meskipun dia modifikasi batang juga, cuma dia bukan batangnya yang manjang gitu, tapi batangnya tuh ngebulat bikin umbi gitu. Gitu. Jadi ubi jalar, umbi batang. Oke, sekarang nih nomor 9 nih. Tar dulu. Nah, nomor 9 nih kita baru bahas hari ini. Kemampuan membran sel untuk melewatkan molekul hidrofobik masuk ke dalam sel ditentukan oleh, nah ini kira-kira jawabannya yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Oke, clue-nya gini, kalau misalnya untuk molekul hidrofobik gitu kan, berarti kan molekul hidrofobik ini molekul yang takut air, berarti nggak larut dalam air, gitu. Nah otomatis karena dia nggak larut dalam air, dia nggak bisa masuk gitu aja ke dalam sel yang isinya banyakkan air. Berarti harus ada istilahnya fasilitatornya. Tuh. Oke. Kalau misalnya nih dari glikoprotein deh. Kan kalau glikoprotein kan dia kan cuma rantai glukosa sama protein yang nempel di membran sel gitu kan. Jadi gunanya sebagai antena untuk komunikasi kayak gitu. Ini saya sel apa sih? Saya butuh apa? Nah, itu glikoprotein. Kayak gitu. Terus kalau misalnya karbohidrat membran perifer, nah ini tidak ada. Karena kalau yang di perifer tuh yang nempel-nempel biasanya ada senyawa proteinnya gitu. Kenapa ada senyawa proteinnya? Karena kan
yang bisa nempel sama ini fosfolipid bilayer gitu ya, yang jadi bahannya membran sel, kan kepalanya kan fosfat, ekornya lipid, ya kan? Berarti yang bisa nempel sama fosfat. Itu yang bisa nempel sama fosfat rata-rata adalah molekul yang larut dalam air. Kayak gitu, karena dia bisa nempel sama protein. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya melewatkan molekul hidrofobik masuk ke dalam sel, tadi kan clue-nya kan harus ada fasilitatornya. Tuh, berarti adalah yang ntar kita lihat nih pembahasannya, kita balik lagi ke PPT-nya. Ups, nah ini dia. Oke. Nah, jadi ceritanya begini, kalau misalnya di membran sel gitu ya. Ini kan di bahannya kan fosfolipid bilayer. Nih ya, ini fosfolipid kayak gini, kepalanya hidrofilik, ekornya hidrofobik gitu. Jadi tadi kan molekul hidrofobik mau masuk nih, berarti kan ditolak kan sama yang hidrofiliknya gitu. Karena yang hidrofobiknya di dalam, jadi dia nggak bisa istilahnya kontak duluan gitu. Nah, otomatis karena dia butuh istilahnya masuk gitu ya, ya udah ada yang namanya ini protein channel gitu, atau yang namanya protein transport. Nah, kalau misalnya dilihat ini kan protein periferal dia cuma nempel di salah satu sisi dari fosfolipid, entah itu sisi yang dalam atau sisi yang luar. Kayak gitu. Nah, ini kebetulan contoh protein perifernya ada di yang sisi dalam gitu ya. Biasanya juga ada sih yang nempel di luar. Kayak gitu. Terus, nah ini hidrofobik alpha helix protein. Gitu. Nah, ini dia nempelnya di kayak protein integral gitu ya, cuma bukan buat pintu masuk. Jadi yang buat pintu masuk adalah yang ini, yang transfer protein, dia bentuknya integral protein gitu. Jadi langsung nembus ke dalam kayak gitu. Kayak ibaratnya kayak inilah gorong-gorong gitu ya, atau terowongan gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang 9 itu protein membran integral atau yang B. Kayak gitu. Oke, itu nomor 9. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 10. Oke, organ reproduksi betina pada angiospermae terletak pada bagian tengah bunga, ya kan? Ini pernyataannya. Nah, sebabnya posisi tersebut memudahkan serangga atau hewan lain membantu fertilisasi. Oke. Kan kalau misalnya bunga ya, kan kita tahu kan ya bunga kan gitu semua kan, ada kelopaknya, ada istilahnya mahkota bunganya gitu ya. Terus ada organ betinanya yang putiknya, atau mungkin ada organ jantannya juga, jadi sekalian gitu ya, atau mungkin salah satunya aja. Nah, sekarang kita lihat nih susunan si bunga. Bentar dulu ya, kita balik lagi ke PPT-nya. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja dipotong juga boleh, langsung aja open mic gitu ya. Karena kalau misalnya dari chat, saya suka nggak baca. Karena notifnya suka lama gitu loh kalau dari chat kan, kalau open mic kan langsung, oh ini kayak gitu. Oke, ini dari nomor 10. Soal salah satu diagram umum bunga paling umum kayaknya ya. Jadi kenapa ada di tengah si ininya organ reproduksi betinanya? Karena kan kalau misalnya serangga itu kan kalau mampir gitu ya, dia kan nggak mungkin milih tempat, saya di sisi mahkotanya aja, saya di sisi bawahnya aja gitu kan. Kan dia kan tujuannya adalah ngambil nektar gitu. Karena tujuannya ngambil nektar yang ada di sini nih, yang ada di dasar bunga gitu ya. Nah, yang bagian sini yang bagian nektarinya gitu ya. Nah, udah berarti kan dia kan harus muterin si bunga gitu kan untuk masuk ke dalam sini, bagian nektarinya atau bagian dasar bunga. Kayak gitu. Nah, karena harus masuk di bagian dasar bunga, maka penempatan organ reproduksi betina yang di tengah ini strategis. Kenapa? Karena serangganya pasti muter dulu. Ya kan? Nah, kalau muter kan pasti kan ini yang namanya serbuk sari dari ini ya, dari anter, dari kepala sarinya, itu kan pasti ke bawah gitu. Karena anternya ini dia sistemnya kalau misalnya keguncang gitu ya, kalau udah istilahnya udah penuh gitu ya, udah penuh, udah dewasa lah. Udah dewasa si mikrosporangiumnya atau serbuk sarinya itu pasti bakalan pecah, kebuka gitu ya istilahnya si anternya. Atau kalau misalnya kita sering lihat tuh kayak ada serbuk-serbuk warna kuning kayak gitu. Nah, sebentar. Kayaknya saya pernah ada ini deh. Lihat kayak lebahnya tuh ketiduran gitu. Di antara
si ininya, serbuk sarinya. Dulu ya. Oke. Nah, ini dari Google sih. Kayak gini. Nah, ini gini ya, jadi kenapa dia ada di tengah? Ini karena si lebahnya ini dia butuh waktu untuk muterin gitu ya, sampai nggak jarang dia kecapean nih, salah satunya ada yang nyungsep kayak gini, dia tidurnya gitu ya. Atau bahkan ada yang tidur bareng kayak gini nih, dia berdua gitu kan, "Capek Bro," "Oh ya ikutan dah Bro," gitu kan. Jadi kenapa ada di tengah ya karena itu tadi, dia strategis posisinya untuk, penyerbukan gitu ya. Itu kalau misalnya emang, bunganya gede biasanya ada, lebih dari satu lebah nih kayak gini kejadiannya gitu ya. Dan yang namanya serbuk sarinya yang nempel-nempel nih yang warna-warna kuning ini. Kalau misalnya di zoom kan nih kan kelihatan nih ada kuning-kuning gitu ya. Nah ini serbuk sarinya. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata si lebah yang ketiduran ini dia nutupin si putik gitu ya, udah itu, bakalan langsung masuk, fertilisasi gitu ya, si serbuk sarinya masuk ke putik, terus nanti akhirnya masuk ke bagian ovarium gitu ya. Ya udah dia bakalan ngebuahin si ovumnya. Jadi deh entar bakal buah, kayak gitu simpelnya sih. Ini, balik lagi ya ke soalnya ya. Oke, ke WPT-nya dulu deh. Nah, ini berarti, eee kan ini bener ya, dia ada di tengah gitu. Terus dia, sebabnya pernyataannya posisi tersebut memudahkan serangga atau hewan lain membantu fertilisasi. Jadi antara pernyataan sama alasannya ini benar, itu ya dua-duanya dan berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya oh ya ke soal dulu. Oke, ini. Jadi kalau misalnya, di sini tadi organ reproduksi betina pada angiospermae atau putik gitu ya, terletak pada bagian tengah bunga kan benar, gitu. Terus posisi tersebut memudahkan serangga atau hewan lain membantu fertilisasi. Nah, ini juga kan benar kan, karena, ya tadi gitu ya, biar sekalian pas lagi muter, dia ngebawa serbuk sarinya, terus juga dia ngenain serbuk sarinya ke kepala putik yang akhirnya bikin serbuk sari masuk ke dalam ovarium, di dalam kepala putik tadi. Di dalam putiknya, sorry. Kan kalau kepala putiknya, kepalanya doang kan atasnya. Masuk ke dalam putiknya. Oke, jadi karena benar-benar berhubungan, langsung aja pilih yang A. Jangan lupa kalau misalnya yang sebab akibat kayak gini, yang pernyataan sama alasannya benar terus berhubungan gitu ya, itu A. Kalau misalnya, pernyataan dan alasannya aja yang benar, tapi nggak ada hubungannya, itu B. Kalau misalnya pernyataan aja yang benar, terus alasannya salah nih, yang bawahnya salah, itu C. Kalau misalnya pernyataannya salah, yang atasnya salah nih, tapi yang bawahnya benar. Nah, ini D atau delta ya. Terus kalau misalnya ternyata dua-duanya salah gitu, ya udah berarti yang E. Kayak gitu ceritanya. Gampang kan? Kalau udah tahu konsepnya sih bisa lah ngejawab berapa puluh soal biologi gitu. Karena yang penting konsep. Itu. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Oh ya, ntar kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung open mic ya, jangan lupa. Oke, ini ada enzim amilase digunakan dalam pembuatan high fructose corn syrup atau istilahnya sirup jagung lah ya. Kalau nggak tahu sirup jagung, ya ada merek gitu ya, Tropipip gitu ya. Pasti udah tahu lah yang pernah nyobain diet gitu kan atau mungkin cuma kepo rasanya Tropipip itu gimana gitu ya. Nah, ini dia pakai, sirup gula sebagai pengganti gula tebu, gitu. Sirup gula jagung maksudnya ya, pengganti gula tebu yang katanya rendah kalori, gitu, dan sedikit lebih rendah kandungan gulanya. Iya sih, bener sih. Gitu, jadi nggak terlalu manis kalau kata saya, karena saya kan belum diabetes ya, naudzubillah, amit-amit. Nah, ini sebabnya enzim amilase digunakan untuk industri roti, kertas, dan tekstil. Oke, sekarang kita lihat. Kan amilase itu kan dia kan, untuk ini ya, memecah amilum menjadi apa, menjadi gula sederhana gitu kan. Atau mungkin, nggak langsung gula sederhana ya kalau ke dalam-dalam kita tahu gitu. Dia amilase ini ngubah karbohidrat yang kompleks jadi karbohidrat yang, sederhananya tuh nggak langsung yang simpel gitu ya, nggak langsung yang rantai tunggal, tapi dia yang rantai 2 dulu, atau yang disebut disakarida gitu. Makanya entar kan pas di ujungnya suka ada maltase gitu kan, entar ada atau langsung disakaridase gitu, atau dia entar ada fruktase kayak gitu. Nah itu
dia udah apa namanya istilahnya mecah-mecahinnya udah tinggal yang paling sederhana aja gitu. Kalau amilase ibaratnya kayak masih dalam box paket gitu ya, paket dari abang paket gitu masih dalam box, terus kita ngeluarin paketan kita sama bubble wrap-nya. Nah itu udah nggak nyampe kita ngebuka bubble wrap-nya kayak gitu kalau amilase. Oke, jadi amilase ini dia tadi ya memecah amilum menjadi disakarida gitu atau gula ganda, ikatan ganda. Nah, ini kita apakah dia dipakai di industri? Nah, kita lihat di sini. Oke. Ternyata dia dipakai. Dia dipakai dalam pembuatan banyak hal. Salah satunya dia tadi ya di glucose and syrup. Ini bukan surup ya, ini tipe. Di glucose and syrup ini buat ini ya, menghidrolisis secara total atau parsial, maksudnya setengahnya gitu ya. Dari pati jagung. Jadi kan kalau jagung itu kan dia kan nggak langsung kayak tebu ya, yang nyimpennya gula sederhana, glukosa gitu. Tapi dia bentuknya pati jagung. Jadi kalau makan jagung tuh ya nggak langsung ngerasa manis gitu, enggak. Gitu. Beda kalau misalnya ada yang pernah makan tebu atau es tebu gitu ya. Nah, itu kayak gitu pasti langsung ngerasa oh ini manis nih gitu. Karena tebu itu dia nyimpen cadangan makanannya tuh dia dalam bentuk yang gula. Itu gula sederhana. Kalau misalnya yang jagung, ya dia nyimpennya dalam bentuk pati gitu. Atau yang bentuk amilum gitu ya, kalau misalnya bentuk umumnya. Nah, ini si pati jagung ini dihidrolisis jadi gula sederhana, entah itu semuanya atau setengah, yang bisa ningkatin rasa manis dari sirup jagung. Kayak gitu sih. Nah, terus kalau misalnya selain si sirup jagung, dia juga ada konversi pati gitu ya. Starch, pati, tepung sama aja gitu. Starch ini bahasa Inggrisnya. Oke, jadi si starch ini atau si pati ini bisa dikonversi jadi kayak semacam ini ya, semacam jelly-jelly gitu ya. Jadi makanya dibilang gelatinization atau liquefaction. Jadi ini prosesnya beruntut gitu ya, dari bikin gel dulu si starchnya atau patinya kayak dibikin gel, terus akhirnya si gelnya itu lebih dicairin gitu ya, akhirnya karena udah dicairin, udah istilahnya si ikatan-ikatan yang apa yang kompleks tadi udah mulai diputusin satu-satu gitu ya. Nah, karena udah mulai diputusin gitu si ikatan-ikatannya itu, makanya rasa manisnya itu nambah kayak gitu. Makanya asalnya yang patinya itu pipilan jagung gitu ya, yang kuning-kuning itu asalnya tawar, tapi setelah dikasih tadi amilase gitu ya, dia menghidrolisis patinya ya udah jadi manis gitu sirup jagungnya. Oke. Nah, itu kalau di tadi sirup sama konversi pati. Nah, ternyata nih enzim amilase ini digunakan dalam banyak hal. Salah satunya di bakery. Kenapa? Kalau di bakery ini dia gunanya untuk mengubah, sama aja sih dia ngubah pati juga gitu. Cuma ini lebih ke arah bukan pati jagung, tapi ke arah tepung terigu. Kayak gitu. Karena kan ini kan dough, maksudnya dough ini kan adonan gitu ya. Oh ya, ini saya pakai sumber bahasa Inggris soalnya lebih banyak. Karena kalau di sumber bahasa Inggris itu dia lebih banyak variasinya dan lebih menyasar dibanding yang bahasa Indonesia menurut saya gitu. Jadi di bakery ini dia dipakai untuk tadi mengkonversi pati gitu ya yang dalam adonan gitu untuk menjadi gula yang kecil-kecil dan bisa difermentasi. Kenapa sih kok perlu difermentasi gitu ya? Karena kan kita kan nggak mau ya kalau roti kita bantet gitu atau roti kita tepos gitu kan. Kita kan maunya kan rotinya tuh kan fluffy, membel gimana gitu kan. Nah, makanya di bakery ini enzim amilase dipakai untuk nantinya ngubah si pati gitu ya, pati dalam adonannya itu biar nggak keras. Jadi biar bisa berubah jadi gula-gula kecil yang nantinya si gula ini jadi makanannya ragi gitu, atau pakainya kan ada yang pakai ragi, ada yang pakai Saccharomyces cerevisiae gitu ya. Sama aja sih orang bilangnya ragi juga, atau ini deh kalau nggak ini ragi, Fermipan. Nah, itu tuh kan udah tahu, oh beli Fermipan nih, beli di toko kue gitu kan, satu saset bisa buat berapa? Satu loyang ya biasanya. Yang udah sering bikin kue pasti langsung, "Oh iya," kayak gitu. Oke, jadi si tadi ya pati yang udah dipecah itu buat makanannya ragi,
atau tadi namanya Saccharomyces cerevisiae buat nanti ngehasilin alkohol sama CO2 gitu kan, hasil fermentasi kan itu ya, alkohol sama CO2. Nah, yang bikin rotinya ngembang adalah ya tadi karbon dioksidanya ini. Tapi ini nggak ada hubungannya sama global warming ya. Karena yang di karbon dioksida yang dihasilkan Saccharomyces cerevisiae itu kecil banget dan nggak berpotensi buat ke atas gitu kan. Ini buat ngembangin rotinya aja. Ya gitu. Terus ntar ada yang bilang, "Kok berarti semua roti ada alkoholnya dong?" Ya ada gitu. Terus ntar ada nanya lagi, apakah roti haram gitu? Ya kagak gitu. Karena kan alkoholnya nggak bikin mabuk, dan alkoholnya itu maksudnya adalah senyawa yang punya rantai OH gitu, atau yang punya rantai hidroksil. Nah, ntar belajar ya yang di kimia organik itu kan ada, kalau misalnya gugus alkohol, itu tuh ada rantai hidroksilnya gitu. Jadi nggak semua alkohol itu memabukkan, gitu ceritanya. Tapi kalau misalnya kebanyakan alkohol, kayak misalnya tape gitu ya, tape kalau misalnya udah 2 minggu gitu kan, suka ada bau ininya, udah mulai bau alkoholnya tuh kecium banget, nah itu nggak boleh dimakan karena berpotensi bikin mabok kayak gitu. Pokoknya apapun yang memabukkan itu haram. Kalau untuk yang muslim ya, tapi kalau untuk yang non muslim ya balik lagi ke kesehatan masing-masing kayak gitu. Oke, nah itu bakery. Sekarang, nah ini enzim amilase ternyata juga bisa nih buat produksi bahan bakar. Kenapa sih kok produksi bahan bakar? Nah, sekarang kan lagi zamannya go green nih ya. Jadi kayak, oh ini apa-apa teknologi yang hijau tuh perlu gitu untuk sustainable ekonomi gitu, sustainable environment. Jadi kita nggak bisa nih bilang, ayo jaga bumi, kita nggak boleh pakai kendaraan, misalnya nggak boleh pakai listrik. Nah itu nggak bisa. Tapi sekarang ada nih jalan keluarnya, yaitu tadi sustainable environment. Nah, salah satunya adalah di sini nih, produksi fuel di mana si pati jagung tadi kan mengandung etanol juga tuh. Nah, yang bikin yang namanya ini ya biogas gitu atau biofuel dah. Kalau biogas takutnya ntar ngerujuknya ke ini pupuk kandang gitu ya atau pupuk sapi gitu. Nah, itu biofuel ini dia tadi konversi si pati gitu ya ke, nah balik lagi ke ukuran gula yang lebih kecil gitu. Nah, nanti sama aja sih sama ragi juga gitu ya. Jadi antara apa ya ceritanya, antara si pati ini, pati jagung sama ragi itu tuh udah kayak soulmate gitu. Susah buat dipisahin karena emang apa ya istilahnya, ternyata gunanya sebanyak itu gitu loh. Padahal cuma dari pati jagung gitu ya, jagung gitu kan, tahu kan jagung sama si ragi udah, tapi dengan dua benda itu kita bisa bikin banyak hal gitu ya. Ya gitu. Nah, ini untuk produksi etanol. Nah, nanti etanolnya ini dipakai untuk tadi biofuel gitu. Nah, ntar untuk mekanisme biofuel gimana sih kok bisa jadi energi, kok bisa bikin apa namanya mobil bisa bergerak gitu ya. Itu ntar ada hubungannya sama ya ini sama teknik mesin ya. Kalau secara mesin setahu saya itu jadi ada kayak konverternya gitu sih gitu. Ada konverternya untuk biofuel ke energi ininya apa namanya mekaniknya. Gitu. Oke, dia juga dipakai di industri deterjen. Dia buat mendegradasi ini ya, mendegradasi dari sisa-sisa makanan yang ada patinya, kayak misalnya sisa-sisa kentang gitu ya, atau kaldu gitu ya, itu menjadi dextrin gitu. Jadi di industri deterjen itu enzim amilase buat ngebersihin noda-noda yang ada tepungnya, kayak gitu istilahnya. Terus kalau nah ini yang jus buah, dia membantu menghidrolisis pati untuk menambah kejernihan, kayak gitu. Jadi kan pernah lihat suatu iklan jus kotak gitu ya, buah fit gitu ya. Itu kan dia bilang, kalau misalnya si jusnya itu dia ori, karena jusnya itu dia nggak nerawang gitu ya istilahnya. Nah, karena nggak nerawang, jadi berarti kesimpulannya adalah kandungan patinya lebih banyak, kayak gitu. Jadi dia nggak pakai enzim amilase untuk istilahnya ngejernihin jusnya. Atau gini deh, daripada ribet, pernah bikin jus apel nggak? Nah iya, kan kalau misalnya jus apel gitu ya, kita kupas kulitnya, kita potong-potong, terus kita blender. Nah itu kan kayak masih kayak pure apel ya. Jadi si buburnya itu, bubur apel itu ya udah masih ada warna krem-kremnya gitu dan airnya tuh dikit.
harus disaring kan, kayak gitu. Nah, tapi kenapa sih kok misalnya di industri itu tuh udah tinggal kayak teh gitu kan, bener-bener apelnya itu keekstrak semua gitu. Itu gimana caranya? Nah, itu tadi pakai enzim amilase. Jadi yang apa asalnya ada si bubur-bubur apel itu gitu ya. Itu nggak perlu disaring, tapi langsung aja ditambahin enzim amilase terus diaduk gitu kan di kayak semacam pengaduk besar gitu yang ukuran industri gitu ya. Ya udah itu ntar lama-lama yang bubur-bubur itu, bubur-bubur apelnya atau pure apelnya itu bakalan keurai gitu, putus ikatannya. Jadi ya tadi jadi kayak teh gitu kan kalau jus apel kan warnanya coklat kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya di industri tekstil juga ternyata dipakai gitu untuk dia ngelepasin ikatan-ikatan si pati dari kain gitu ya. Jadi kan kalau kain tanaman ya utamanya kayak misalnya ini deh ada yang pernah megang kain ini kain rami. Mungkin ada yang oh ini saya senang jadi desainer gitu kan. Saya tahu nih jenis-jenis kain. Oh ini ada linen, ada rami, ada katun gitu ya. Nah, ini dia dipakai di ini serat kain, ya serat rami sama serat bambu gitu ya. Nah, itu kan biasanya kan mereka kan masih apa tegang gitu ya si serat-seratnya itu kalau baru diambil dari tanamannya, misalnya baru dipotongin dari bambunya atau baru dipotongin dari raminya gitu. Nah, itu karena masih kaku, ya udah kita pakai enzim amilase. Gunanya buat apa? Biar si benang-benang itu, si serat-serat yang tadi itu tuh bisa diuntai jadi benang. Nah, nanti akhirnya benangnya itu bisa gampang dipintal jadi kain. Kayak gitu. Jadi ada tahapan-tahapan kayak gitu tuh yang berjalan di industri tekstil. Jadi yang enzim amilase ini nggak hanya dipakai buat makanan aja sebenarnya, kayak gitu. Terus kalau di kertas juga dipakai. Nah, ini alfa amilasenya buat apa sih? Gitu. Nah, ini buat apa namanya istilahnya eh menghasilkan kejernihan gitu ya, kejernihan yang diinginkan. Maksudnya si kertasnya ini dia mau dipakainya buat jadi kertas apa? Kertas tuliskah atau mungkin kertas yang apa kayak kertas pembungkus kayak wrap gitu kan kadang kan transparan gitu ya. Kayak gitu. Jadi untuk si kekentalannya gitu ya, kekentalan dari kertasnya karena semakin kental kertas biasanya kertas yang dihasilkan semakin tebal. Kayak misalnya nih kan ketebalan kertas tuh ada yang 70 GSM, ada yang 80 GSM gitu kan. Nah, itu dari ketebalan si bubur kertasnya gitu atau si pulpnya gitu. Itu dipakai di paper industry. Jadi kira-kira seberapa banyak sih enzim amilase yang dibutuhin untuk ketebalan kertas misalnya 80 GSM kayak gitu kan. Oh, ini ternyata cuma butuh sekian liter gitu. Ya udah dimasukin. Gunanya tadi buat kekentalannya itu biar ketebalan kertasnya bisa diatur. Jadi nggak asal ditumplekin gitu ya, enggak. Terus ada di sini juga buat brewing juga ya, maksudnya brewing di minuman-minuman gitu ya, untuk ngerubah si tadi grain starch gitu ya, atau pati-pati yang masih bentuknya butiran gitu, jadi maltosa. Terus juga di permen dipakai. Nah, ini di permen dipakai buat apa? Karena dia untuk menghasilkan istilahnya kelembutan si permennya. Jadi kan permen itu kan sebenarnya kan kita tahu bahasa Indonesianya adalah kembang gula, ya kan? Kembang gula ini bukan berarti gulanya ada kembang-kembang flower-flower gitu ya, bukan. Tapi si permennya ini dia pernah ini enggak sih nyobain permen yang handmade yang di apa yang ditarik-tarik gitu kan terus dikuel-kuel terus nanti abis itu dipotong jadi kecil-kecil kayak tek 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 kayak gitu. Nah, itu kalau yang permen handmade itu dia enzim amilasenya dipakai pas kayak ditaburin kayak tepung-tepung gitu loh. Nah, itu yang ditaburin tepung tuh sebenarnya bukan hanya gula tapi juga ada enzim amilasenya di situ. Jadi dia lebih bisa ditarik-tarik gitu kan si adonan permennya. Baru ntar dibentuk terus dipotong-potong. Kayak gitu sih. Oke. Nah, itu gunanya enzim amilase tadi jadi banyak gitu ya. Dan kembali ke soalnya. Ya, yang di sini. Nah, ini kan berarti kan enzim amilase digunakan dalam pembuatan high fructose corn syrup. Nah, berarti ini kan benar. Kan tadi ya di atas buat sirup tropipip gitu ya. Nah, ini terus alasannya kenapa enzim amilase digunakan untuk industri roti, kertas, dan tekstil. Nah, ini kan juga sebenarnya dia pakai ya, dia tadi di roti buat ngembangin rotinya, di kertas buat bikin ketebalan kertasnya bisa diatur, terus di tekstilnya ini biar si kainnya lemes istilahnya. Nah, tapi kan nggak ada hubungannya sama si sirup ini kan. Ya udah,
Walaupun dua-duanya benar, tapi ternyata nggak ada hubungannya. Ya, friendzone. Salah. Jadi apa namanya jawabannya yang B. Jadi tadi pernyataannya benar, alasannya benar, tapi nggak ada hubungannya. Jadi yang B, beta. Gitu. Oke. Nah, ini ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya. Nah, jadi langsung aja ke nomor 12. Pada tahap spermiogenesis, pada proses pembentukan sperma terjadi pembelahan mitosis. Nah, ini padanya ada dua. Langsung aja ya. Pada tahap spermiogenesis, proses pembentukan sperma terjadi saat terjadi pembelahan mitosis. Oke, sebab tahap spermiogenesis akan menghasilkan sperma dengan jumlah kromosom haploid. Oke. Kan kita kan selama ini kan taunya kan pembentukan sperma itu kan spermatogenesis namanya. Nah, ini kalau spermiogenesis ini tipu atau gimana? Nah, ternyata ada pembentukan sperma itu ada 2 tahap. Nah, ini yang pertama yang di kanan ya. Nih yang pertama namanya spermatogenesis. Jadi gimana ceritanya primordial germ cell atau sel ini sel bakal gamet gitu. Jadi spermatid. Sebenarnya sampai sini dulu spermatogenesisnya. Nah, untuk dari spermatid ke sperm cell, ini ada yang peristiwa yang di kiri nih, namanya spermiogenesis. Jadi gimana sih yang asalnya bulat-bulat, terus tiba-tiba jadi kayak kecebong kayak gini. Kayak gitu. Nah, jadi yang namanya proses pembelahan mitosis itu ada di fase ini, sel bakal gamet atau primordial germ cell. Yang atas nih. Ini kan ada mitotic division kan. Ini pembelahan mitosis. Kenapa sih kok dia perlu pembelahan mitosis? Ya iyalah kalau misalnya dia nggak membelah, habis dong ini si sel bakal gametnya. Ya kan kalau langsung semuanya ngebelah jadi spermatid gitu kan. Nah, makanya untuk ngejaga istilahnya sel bakal gamet ini tetap ada gitu ya. Ya udah, mereka menjalani yang namanya pembelahan mitosis. Tuh. Nah, si pembelahan mitosis ini dia berlangsungnya cuma di saat ini aja. Di saat dari primordial germ cell jadi primordial germ cell lagi gitu. Jadi melestarikan si sel bakal gametnya istilahnya. Terus, nah sel bakal gamet yang istilahnya itu kan udah ngelaluin proses mitosis, jadi 2 kan. Yang satunya stay jadi sel bakal gamet, yang satunya lagi bakalan ngebelah jadi spermatid, gitu. Nah, yang ngebelah jadi spermatid ini namanya spermatosit primer, gitu. Si spermatosit primer ini dia masih diploid atau kromosomnya full, atau ntar tulisannya 2N, kayak gitu. Nah, terus ternyata si spermatosit primer ini dia bakalan ngebelah jadi 2 gitu atau yang dia namanya ngelaluin pembelahan meiosis yang pertama gitu. Jadi ini ketika udah nyampe spermatosit sekunder gitu ya, ini udah haploid gitu. Nah, ini apa nanti pas ngebelah kan second mitotic division second meiotic division atau pembelahan meiosis kedua, apakah ntar yang udah jadi satu ini jadi setengah gitu ya? Enggak ya. Karena ketika di apa namanya pembelahan meiosis pertama, ini kan asalnya kan bentuknya kan X ada 4 gitu ya. Terus dibagi 2 berarti kan 4 bagi 2 masih ada 2. Maksudnya masih ada 2 nih kita perhatiin. Kemudian. Nah, nih. Di pembelahan meiosis pertama ini masih ngebentuk X kan. Nah, X-nya ini istilahnya masih ada 4. Kayak gitu. Di dalamnya ada kan 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 kromosom. Gitu. Nah, karena dia udah ngelaluin meiosis ini yang pertama gitu ya. Udah tinggal dibagi. Berarti kan di sini ada 2, di sini ada 2. Kak, kenapa sih kok misalnya ada 2 itu kenapa nggak dibilang diploid gitu? Nah, karena jumlah kromosomnya sebenarnya yang tadinya di sini dia masih ada 46 ya. Kan kromosom manusia itu kan ada 44. Ini 44 autosom atau 44 kromosom tubuh gitu ya. Sama ini 2 gonosom atau 2 apa namanya istilahnya kromosom kelamin gitu ya. Entah itu XX atau XY. Kebetulan karena ini lagi bahas spermatogenesis, jadi ada X sama Y kayak gitu. Oke, kita masuk ke sini
spermatosit sekunder. Di sini kan udah ada gambarnya kan ada 2 gitu ya. Tapi dia haploid gitu. Nah, maksudnya haploid berarti tadi jumlahnya udah setengah gitu. Berarti kan di sini kan ada berapa nih? Di sini 23, di sini udah 23. Kan asalnya kan 46 gitu ya. 46 bagi 2 kan 23. Nah, apakah ntar di sini 23-nya bagi 2 lagi? Enggak, karena kalau misalnya udah second meiotic division, dia udah enggak lagi ngalamin yang namanya pemisahan si ininya tadi, pemisahan si kromosomnya. Jadi udah langsung ditempat-tempatin aja, alias si yang kromosom X-nya yang ini, dulu saya gedein dikit lagi. Kelebihan. Nah, yang mana yang asalnya kromosomnya ini X gitu ya bentuknya, ini udah jadi V gitu. Berarti antara kakaknya sama adiknya nih dipisah. Kayak gitu. Jadi asalnya X tuh terus dipisah. Nah, ini kandungan X ini yang udah dipisah jadi V kayak gini, itu tuh sebenarnya sama aja. Dia sama-sama haploid. Jadi yang misah adalah si ya, tengahnya ini, sentromernya namanya. Kayak gitu. Nah, jadi yang si spermatid ini ntar hasilnya kromosomnya tetap haploid gitu. Tetap ini 23, ini 23, yang ini 23, yang ini 23. Kayak gitu. Nah, dari bulat ke kayak cebong ini ada prosesnya namanya spermiogenesis nih yang kiri gitu ya. Aduh, kita ke kiri. Nah, ini di sini kan asalnya bulat ya. Dulu terlalu ke bawah. Nah, ini kan asalnya bulat. Ini kan. Nah, di sini ternyata yang sentriolnya tadi udah mulai ke arah bawah. Kenapa sih kok dia perlu ke arah bawah? Iyalah, karena dia perlu bikin ekor gitu. Dia perlu ngasih tahu ke sini, si mikrotubulnya ini. Nah, gini ceritanya. Kata sentriol gini, mikrotubul ayo ke arah sini gitu kan. Ini buat tempat ekornya nih di sini gitu. Terus kata mikrotubul, oh iya ntar saya ngumpul di situ. Nah, ini sebenarnya mikrotubul ini nggak hanya satu, tapi banyak gitu. Nah, si mikrotubul ini nanti ngebentuk kayak jalinan gitu ya, kayak dikepang gitu. Karena kan mikrotubul kan nggak hanya satu ya, tadi ada banyak jalinannya. Nah, dikumpulin di tengah sini gitu ya. Jalinan-jalinan itu dikepang gitu. Ya udah jadi kenceng kan lama-lama kan. Nah, ini karena lama-lama manjang gitu ya. Jadi si sitoplasmanya ini ngikut gitu. Karena kan dia kan nggak mungkin tiba-tiba nojos gitu kan keluar gitu. Jadi udah dipandu nih sama sentriol. Dia bilang, ini sitoplasma kalau misalnya mikrotubulnya udah mulai manjang, kamu ngikutin ya, gitu. Ya udah, dia ngikutin, gitu. Nah, makanya ada yang namanya flagellumnya atau si cambuknya, kayak gitu. Nah, ini ceritanya belum selesai nih. Ternyata yang disuruh turun sama sentriol tuh nggak hanya mikrotubul sama si sitoplasma aja, tapi juga mitokondria, gitu. Nah, mitokondrianya ini dia disuruh ngumpul di bagian leher. Nah, kenapa sih kok di bagian leher? Karena kalau misalnya ngumpulnya di belakang, berarti kan ntar berenangnya susah, ya kan? Berat di belakang, gitu. Jadi ngumpulnya di bagian leher, gitu. Nah, ini yang inti sel tetap di sini, tetap di tengah, tapi lama-lama dia tuh bentuknya kayak segitiga gitu. Gunanya buat apa? Karena kan nanti kan si sel sperma ini kan dia kan nanti masuk ya ke dalam sel ovum gitu dengan cara kayak ngebor gitu. Jadi kan butuh kayak istilahnya kayak permukaan yang lancip gitu ya. Jadi butuh kayak gitu. Jadi sama si nukleus dia menyesuaikan bentuknya dibantu sama sitoplasma gitu ya. Jadi lebih lancip gitu. Nah, si nukleus ini tetap di tengah dan ternyata yang di bagian sininya dia ada yang namanya akrosomal vesikel nih kan di awal gitu ya. Jadi badan Golgi ini dia menghasilkan vesikel namanya akrosomal vesikel yang nanti isinya tuh buat ngasilin enzim yang bisa bukan ngelepas ya, yang bisa nembus sel telurnya kayak gitu. Jadi si akrosom ini nanti isinya enzim yang bisa istilahnya masuk gitu ya, nembus ke sel telur kayak gitu. Nah, karena ini harus dibuat setajam mungkin, ya udah sisa-sisa sitoplasma yang tadi gitu ya itu buat ngenyelubungin si ini bagian leher
Makanya bagian leher ini tebal gunanya buat apa? Karena buat dia kan berputar geraknya. Jadi dia tuh gerakannya tuh bukan kayak ikan kayak kepek kayak gitu, bukan ya. Jadi geraknya tuh muter kayak gitu. Makanya lebih cepat berenangnya. Kan kalau ikan itu kan dia kan kenapa ngeliuk-ngeliuk? Karena istilahnya dia tuh pergerakan ekornya kan emang begini, bukan muter kayak gitu kayak blender. Oke, ini ada yang nanya. Oke. Nah, kalau misalnya mau nanya boleh deh di chat gitu ya. Kalau misalnya malu gitu kan suara saya agak serak gitu. Boleh. Winur raise hand. Nah, ini ya kenapa? Tuh? Ada yang raise hand, itu ingin bertanya apa tuh? Oh iya, boleh silakan. Kalau mau nanya langsung aja nggak apa. Ya, Winur raise Iya, hand, kenapa? Kak Wiwi silahkan. Masih Apa connect kepencet ini ya? raise hand-nya? Lanjut aja Kak, nanti mungkin Oke. Ntar kalau misalnya, oh ya, Kak Wiwi kalau misalnya mau nanya, boleh langsung open mic aja, atau ini jangan-jangan kepencet ini si resennya. Kalau misalnya kepencet diturunin aja dulu tangannya nggak apa-apa. Atau kalau mau nanya boleh. Oke. Nanti ya saya lanjut dulu ya. Oke. Saya ingetin lagi kalau misalnya mau nanya, silakan open mic atau mungkin di chat boleh gitu ya. Nah, ini tadi lanjut ke cerita spermiogenesis gitu ya. Si tadi yang ekses sitoplasmnya ini dia ngumpul di leher. Tadi gunanya untuk ngelindungin susunan mitokondria ini gitu ya, susunan mitokondria ini untuk istilahnya dilapisin gitu ya, kayak diputer-puter gitu, dan dia nanti jadinya bagian midpiece gitu, atau bagian tengah. Nah, ini ekornya ini panjang gitu ya, tadi pergerakannya bukan goyang-goyang gitu ya, tapi muter gitu. Makanya dia cepat berenangnya daripada kalau misalnya begini doang gitu kan, kayak ikan gitu kanan kiri gitu kan lebih lama. Dan kenapa dia tadi kepalanya lancip gitu ya, tadi gunanya untuk biar nembus si telur kayak gitu. Dan kenapa ini mitokondria ngumpul di sini, karena bakal energinya itu ada di sini gitu. Oke, kenapa sih kok dia butuh mitokondria? Kan dia nggak makan gitu. Ada makanannya. Makanya kalau misalnya sel sperma itu keluar, biasanya kan ada yang namanya cairan ejakulasi dulu kan. Nah, itu isinya itu zat-zat untuk makanan spermanya, istilahnya untuk bekalnya gitu ya. Baru nanti kan keluar yang spermanya kayak gitu. Itu ceritanya. Jadi nggak dia sendiri nih, ada juga bekalnya. Nah, bekalnya itu biasanya dari kelenjar Cowper kayak gitu ceritanya. Sama kalau prostat itu dia kalau ngasilin ininya aja, kayak lubrikannya aja atau pelumasnya aja. Kayak gitu deh ceritanya. Gitu. Oke, nah, dulu. Nah, oke. Nah, itu nomor 12. Nah, sekarang kita ke 13. Dulu kita lihat soalnya. Oke. Nah, ini kan dia bilang, tar dulu jangan 13 dulu ya, 12 dulu. Kita dijawab dulu. Tadi kan udah dibahas. Nah, sekarang kita lihat nih, salah atau benar. Pada tahap spermiogenesis, proses pembentukan sperma terjadi pembelahan meiosis. Terjadi pembelahan mitosis. Nah, ini benar ya, karena tadi pas paling atas yang sel bakal gametnya itu dia ngejalanin mitosis juga, karena untuk tadi biar si sel bakal gametnya itu nggak habis. Gitu. Jadi ini benar gitu ya. Terus tahap spermiogenesis akan menghasilkan sperma dengan jumlah kromosom haploid. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kalau spermiogenesis nanti hasilnya adalah sperma yang ada ekornya, bukan bulat kayak gitu. Jadi yang ini pernyataannya benar gitu ya, tapi alasannya salah gitu. Oke. Karena pernyataannya benar, alasannya salah, ya berarti jawabannya apa? Jawabannya C ya. Kayak gitu. Oke, nah ini kita masuk ke nomor 13. DNA dan RNA dapat ditemukan dalam keadaan hybrid pada saat proses. Nah, hybrid ini maksudnya masih dalam keadaan nyambung gitu ya. Jadi bukan bukan yang udah misah kayak misalnya ini DNA, RNA kayak gitu, tapi masih dalam keadaan nyambung. DNA masih kebuka, RNA-nya lagi kebentuk. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat apakah ada di elongasi, replikasi, translasi atau transkripsi. Oke, balik lagi ke PPT-nya. Oke.
Nah, ini nomor 13 masih pakai gambar yang ini karena gambar ini menjelaskan banyak makna ya. Jadi ketika si DNA itu dibuka gitu ya, masih ada sama ininya DNA dibuka sama RNA polimerase gitu ya, dan dia masih nempel nih RNA transkripsi gitu. Nah, ini RNA yang udah ditranskripsi gitu ya, DNA yang udah ditranskripsi menghasilkan RNA nih ya, baru RNA itu ntar keluar masuk ke ribosom kayak gitu. Nah, ini udah translasi. Oke, jadi yang dalam keadaan hybrid. Nah, ini pada proses gitu ya. Berarti bentar. Oke. Nah, berarti kan pas tahap elongasi dia kan ini ya apa namanya? Oke, kita dulu. Ini masih screen sharing-nya masih PPT. Oh iya benar. Nah, ini dia kan pas elongasi dia kan nggak ada. Dia nggak ngelewatin proses elongasi karena kan dia kan kalau DNA sama RNA itu kan berarti kan ada di proses sintesis protein. Kalau elongasi berarti dia ada di proses replikasi DNA atau yang asalnya DNA ngebentuk DNA lagi kayak gitu. Makanya kalau misalnya yang tahap pemanjangan itu cuma ada di replikasi DNA. Berarti nggak ada tuh hubungannya sama RNA gitu. Jadi yang nomor 1 coret, berarti jawabannya bukan A, bukan B gitu ya. Karena kalau misalnya nomor 1 dicoret, berarti kan A itu kan jawabannya kan 1, 2, 3 benar. Kalau B kan jawabannya 1 dan 3 benar. Berarti bukan A, bukan B. Karena ada nomor 1-nya salah. Gitu. Oke, terus kalau misalnya pas replikasi, nah ini juga kan kalau replikasi DNA itu kan nggak ada hubungannya sama RNA. Nah gitu, karena RNA itu nggak direplikasi. RNA itu dibikin. Gitu. Karena RNA yang udah dibikin gitu ya, itu dia sifatnya nggak stabil alias buat sekali pakai aja gitu. Dia nggak bisa tuh kan udah bikin RNA, kenapa nggak dikopi lagi aja RNA-nya gitu, nggak bisa. Karena RNA ini dia strukturnya dia sangat mudah terdegradasi atau sangat mudah terurai gitu. Jadi dia nggak perlu nih dikopi lagi. Ibaratnya gini, kan mendingan fotokopian yang dikopi dari buku aslinya kan dibandingkan fotokopian yang difotokopi lagi. Kan lama-lama kan tintanya nggak kelihatan, ya kan? Kayak gitu istilahnya. Soalnya kalau misalnya kenapa sih kok nggak boleh ngefotokopi fotokopian? Ya karena ya silakan dicoba sendiri ya, karena hasilnya pasti jelek. Kecuali kalau misalnya ngefotokopi dari buku yang beneran, karena tinta dari percetakan yang bikin buku orinya sama tinta fotokopian itu pasti lebih tebal tinta yang asli. Kayak gitu, jadi lebih jelas. Itulah kenapa RNA ini yang hasil fotokopian ini, si RNA-nya itu nggak bertahan lama di tubuh dan nggak difotokopi lagi istilahnya, nggak direplikasi lagi, tapi langsung diambil dari transkripsi DNA atau diambil difotokopi dari buku aslinya istilahnya gitu kalau dianalogiin. Kayak gitu ya. Oke, berarti dia bukan A, bukan B, dan dia nomor 2 salah, berarti dia bukan C juga. Karena kan kalau C itu kan 2 dan 4. Ya udah, berarti kan kemungkinannya pasti D. Karena kalau E ini 1, 2, 3, 4 benar. Gitu. Berarti kalau D apa? Dia ada di transkripsi. Gitu. Nah, kenapa sih kok ada di transkripsi gitu? Nah, sekarang kita lihat. Kan kalau pas transkripsi kan dia kan kelihatan kan dia masih nempel sama DNA, terus masih diproses pembuatan RNA-nya sama RNA polimerase. Gitu. Ini kan udah ketahuan nih dari gambarnya. Gitu. Jadi tadi ya kenapa kita ngelewatin bagian replikasi sama elongasi karena kita tahu nih elongasi adalah fase dari perbanyakan atau replikasi DNA gitu. Jadi karena dia replikasi DNA ini belum ada hubungannya sama RNA, jadi kita bisa dengan mudah mengacuhkan gitu ya, nyuekin asik. Kita nggak bisa dengan mudah nyuekin pilihan 1 sama 2 gitu, karena nggak ada hubungannya sama ini, RNA gitu. Nah, dari pilihan jawabannya kan juga udah kelihatan kan, kalau ada angka 1-nya kayak pilihan A, 1, 2, 3,
pilihan B 1 dan 3, terus yang E 1, 2, 3, 4, berarti kan bukan, A, B, E bukan. Nah, sekarang kita karena A, B, E bukan, kemungkinannya cuma ada di C sama D. Tapi ternyata yang replikasinya ini yang nomor 2 nggak ada hubungannya sama RNA. Gitu. Karena tadi enakan motokopi sesuatu gitu ya dari yang buku aslinya daripada dari fotokopian, gitu kan. Analoginya itu aja sih. Gitu. Makanya yang nomor 2 salah berarti nggak ada kemungkinan C, karena C itu kan 2 dan 4. Gitu. Ya udah berarti karena nggak ada kemungkinan C, ya udah kita langsung ke D aja, nomor 4 aja. Gampang kan? Ibaratnya kalau nggak tahu banget gitu ya, kayak misalnya kita cuma tahu nomor 1 sama nomor 2 nih, oh kira-kira nomor 3 bener nggak nih? Karena kalau misalnya nomor 3-nya salah gitu ya, ya udah berarti dia nggak ada kemungkinan A, nggak ada kemungkinan B. Kayak gitu. Daripada kita harus susah-susah kan ngapalin. Karena itu ya, mending tahu dulu konsepnya daripada, istilahnya ngapalin istilah gitu. Karena kalau misalnya nggak tahu konsepnya tapi kita tahu istilahnya itu tuh agak susah. Kayak gitu. Jadi harus tahu konsepnya. Tuh. Oke, kalau misalnya ada yang mau nanya silahkan. Boleh open mic. Oke, nggak ada. Saya lanjut ya. Itu ada yang bertanya, Wiwinur. Silakan Wiwinur kalau yang bertanya. Ini ini jadi Kak Wiwi nanya. Soalnya dari tadi saya nanya mau ada yang ditanya atau enggak, Kak Wiwinya diam aja. Ini raise-hand-nya masih kepencet kah? Atau Enggak, emang mau ini nanya nih? di chat tadi dia ingin bertanya lah. Apa tuh? Soalnya saya nggak nggak ngelihat ada chatnya Kak Wiwi ini. Direct message Boleh dia. Oh, message. Ya. Nggak ini, silakan Kak, kalau misalnya mau nanya dari tadi, udah ditanyain. Gitu. Kak Wiwi adakah di situ? Atau yang lainnya mungkin yang mau bertanya. Ya, kalau misalnya mau nanya, ini mumpung saya belum lanjut nih ke nomor 14. Oke, nggak ada ya. Oke, saya ingetin lagi kalau misalnya sekiranya pengen nanya, langsung aja open mic atau langsung chat, gitu. Kak Wiwinya live. Oke, dari 14 nih. Berikut ini grafik of hipotesis yang menunjukkan dinamika populasi 2 macam hewan di kolam. Ya kan? Hewan yang tepat untuk peranan predator dan mangsa di atas adalah, nah ini kan kita lihat nih. Di sini dinamika populasi predator, maksudnya yang predatornya ini garis yang lurus gitu ya, maksudnya bukan yang putus-putus, dia yang garis ini. Terus kalau populasi mangsa dia yang putus-putus gitu. Jadi ada yang garis yang kontinu, ada yang putus-putus gitu. Dan ternyata antara predator dan mangsa itu tuh sama-sama mengalami penurunan gitu. Jadi ceritanya gini nih, ada di kolam tuh ya, di satu kolam ada predator. Pas mangsanya naik, dia sama-sama naik nih di fase yang pertama. Terus populasi mangsanya naik, ternyata si predatornya sempat turun. Tapi ketika predatornya itu mulai naik, ini populasi mangsanya mulai turun. Ya gitu. Nah, kesimpulannya adalah ini siapa sih? Ya kan? Kita harus tahu nih. Kalau misalnya nih predator ikan dan mangsa jentik nyamuk gitu ya. Sekarang kita lihat kalau misalnya si predator ikan dan mangsanya jentik nyamuk kan, kalau jentik nyamuk itu kan dia kan larvanya di air tapi pas udah dewasa dia terbang gitu kan. Dia ninggalin air istilahnya. Sekarang kita lihat. Kalau di sini mangsanya dia misalnya ada nyamuk dewasa nih naruh telur gitu kan sekian ratus misalnya di satu bak mandi ya gitu atau satu kolam deh ya. Ini kan contohnya kolam. Jadi misalnya di satu kolam gitu. Dia naruh sekian ratus telur gitu. Ternyata udah netas. Dan ternyata di kolam itu ada ikan yang makanin jentik nyamuk kayak misalnya ikan apa ya yang enak ya, ikan cupang deh. Di situ ya, misalnya jentik nyamuknya ini banyak gitu, dia baru pada netes dan ternyata ikan cupangnya juga makin banyak karena kan biasanya banyak makanan, banyak yang nyamperin gitu ya. Nah, tapi ternyata karena ikan cupangnya makin banyak gitu ya, udah mangsanya lama-lama turun gitu, turun habis. Nah, berarti kan kalau misalnya makanannya berkurang berarti kan predatornya juga berkurang kan, kayak udahlah kita balik lagi aja ke tempat asalnya kita, nih mangsanya udah nggak ada gitu kan.
Nah, berarti kan dia kan turun. Nah, kalau misalnya si jentik nyamuknya ini dia kan nggak mungkin kan selamanya ada di air gitu ya. Berarti kan dia kan ada mengalami siklus jadi dewasa gitu kan. Dia bakalan pergi gitu. Nah, dia bakalan pergi. Nah, kemungkinan dia nggak bakalan naruh telur dalam waktu yang dekat gitu ya, dalam waktu yang dekat. Jadi istilahnya ini dia nggak ini ya, apa istilahnya? eh nggak naik lagi kayak gitu, nggak naik lagi dalam waktu yang dekat gitu. Oke, karena ini kan populasi predator yang ikan cupang tadi dia turun gitu ya. Nah, ini turun gitu. Nah, terus ternyata pas turun si mangsanya ini naik gitu karena nggak ada yang makanin gitu kan. Ya udah, ternyata pas mangsanya naik si predatornya ini naik lagi gitu karena tadi ini udah banyak makanan nih, banyak makanan, ya udah naik lagi, ternyata pas udah turun mangsanya dia ikut turun. Nah, berarti logikanya adalah di sini gitu ya. Nomor 14. Oke, kita ke PPT-nya. Nah, ini ikan ya. Si ikan ini sama jentik nyamuk. Itu kayak yang saya contohin. Kenapa? Soalnya kalau si jentik nyamuknya ini walaupun dia nggak mungkin naruh telur dalam waktu yang dekat, tapi kan tadi kan telurnya ada ratusan. Gitu. Dan walaupun apa namanya, walaupun ada ratusan kan dia nggak mungkin kayak pecah bareng-bareng atau netes bareng-bareng, ya nggak sih? Pasti kan ada yang duluan, terus ada yang belakangan kayak gitu kan. Itu. Jadi kenapa di sini apa dari habis bisa langsung naik gitu karena ya tadi dia cuma makan larvanya aja, bukan makan telurnya. Ya gitu. Jadi kan dari ratusan ratusan telur itu misalnya ada 100 telur gitu. Terus yang netes baru setengahnya, baru 50 gitu. Ya udah, berarti kan kalau misalnya 50 yang dimakan 25 misalnya. Berarti kan ada kemungkinan yang 50 lainnya pas netes dia jadi makin banyak gitu kan. Ya gitu. Jadi ini dinamika si apa ikan gitu ya, predatornya ikan, tadi ikan cupang gitu misalnya. Terus nyamuknya yang si mangsanya ini jentik nyamuk. Nah, kenapa sih kok nggak katak sama nyamuk aja gitu? Karena kalau katak sama nyamuk, dia kan nyamuknya itu misalnya nih dalam satu kolam tadi nyamuknya ada 10 misalnya. Terus dimakan sama katak. Nah, apakah nyamuknya bakalan balik lagi ke situ? Kan pasti kan nyari tempat lain kan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya asalnya naik terus sama-sama turun gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan katak sama nyamuk. Jadi si nyamuknya ini nggak mungkin ada gelombang keduanya istilahnya. Gitu. Tapi kalau misalnya jentik nyamuk karena tadi waktu menetasnya nggak sama gitu ya antara satu telur sama telur yang lain, maka ada istilahnya gelombang keduanya walaupun nggak segede gelombang pertama yang banyak netes ini. Kayak gitu ceritanya. Kan kalau nyamuk kan, ini banyak katak nih di sini, udahlah nggak usah di sini gitu. Udah dia kan bisa pergi gitu kan. Sementara kan kalau telur kan dia nggak bisa. Ini gimana perginya kalau telur? Kan diam aja. Kayak gitu. Jadi yang nomor 14 jawabannya yang ikan sama jentik gitu. Nomor 1, terus nah ini berarti kan kalau nomor 1 itu kan dia kan nggak bisa sendirian ya, antara 1 sama 3 atau 1, 2, 3 gitu, antara A atau B. Nah, sekarang kita lihat, kan tadi kan katak sama mangsa nyamuk kan nggak mungkin kan, soalnya karena nyamuk itu bisa pergi. Begitu tahu di situ banyak predator, ya pasti dia milih hengkang kan, milih udahlah kita nggak usah di sini lagi gitu. Berarti dia mangsanya yang nggak bisa kemana-mana gitu, alias masih newbie gitu. Nah kan masih newbie berarti 1 dan 3 gitu. Karena di sini ada larva capung, nah larva capung juga nggak bisa ngelawan ikan gitu. Kecuali kalau misalnya larva capung ngelawan larva capung lain, nah itu bisa. Misalnya larva capung dari mana ya enaknya ya? Dari capung predator deh, misalnya dari keluarga Libellulidae gitu. Nah, keluarga Libellulidae itu kan capung-capung yang gede, yang capung yang apa? Yang gede yang hijau itu atau capung yang gede yang merah gitu kan. Jadi dia kan terkenal capung ini ya karnivor kayak gitu. Dari zaman larva gitu ya. Nah, itu bisa dia larva capung makan larva capung yang lain gitu. Itu bisa gitu. Nah, tapi ini karena si predatornya ikan gitu ya dan mangsanya larva, ya udah ketika si telur capung itu netes gitu ya.
Nah, itu kan juga sama kayak nyamuk, nggak semuanya serentak tuk 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 kayak gitu, enggak. Tapi ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Bahkan kalau telurnya banyak bisa ada gelombang ketiga. Kayak gitu ceritanya. Jadi apa namanya mangsanya ini adalah yang ada seasonnya, ada seasonnya. Kayak gitu. Jadi bukan mangsa yang bisa pergi. Sama kayak misalnya ular sama katak. Kan kalau misalnya ular kan dia kan bisa nyari tempat yang lain dan katak juga bisa nyari tempat yang lain kan. Misalnya nih, ada ini loh, ada katak nih, satu ekor ada dua ekor katak gitu. Satunya dimakan, satunya pasti kan ada kemungkinan kabur kan karena yang namanya ular, ular itu cuma ngincer satu mangsa tiap minggunya gitu. Oke. Jadi pasti kan si katak tadi kan ngasih tahu ke yang lain kan, jangan ke sini itu ada yang dimakan kemarin kayak gitu. Jadi dia bisa istilahnya migrasi atau berpindah gitu ceritanya. Jadi kalau misalnya yang ada seasonnya ini ya tadi mangsa-mangsa yang nggak bisa pindah tempat gitu. Jadi jawabannya 1 dan 3 yang B. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya. Nah, oke. Yang karyotipe. Nah, ini kan kalau misalnya tadi ya sempat disinggung kromosom manusia itu kan ada 46. Ya kan? Bentar, saya tulis dulu deh. Jadi si kromosom manusia tuh ada 46, formatnya gini. Ada yang nulisnya ditulis satuan gitu ya. Jadi ada yang 44 AA, 44A gitu ya. Ditambah ini XX atau XY. Nah, ini yang normal gitu ya. Karena kan kalau nulisnya 44A berarti dia dihitungnya satu-satu. Tapi ada juga nih yang nulis kayak gini. 22 AA gitu ya. Ditambah XX atau XY. Ini sama aja. Gitu karena maksudnya 22 AA dia ngitungnya per pasang. Gitu. Jadi ada 22 pasang dan satu pasang ini gonosom gitu ya. Nah, ini yang XX sama XY ini namanya gonosom atau kromosom kelamin kayak gitu. Ini cara nyebutnya gini, berarti kan kalau kayak gini ada 44 kromosom autosom gitu ya, makanya ditulis A, ini dari autosom atau kromosom tubuh gitu ya. Oke. Nah, terus ada yang 22 AA atau 22 pasang autosom. Kayak gitu. Atau 22 pasang kromosom tubuh. Dan satu pasang gonosom. Itu kalau misalnya pasangan dibilangnya kayak gitu. Di gonosomnya dibilang sepasang, terus autosomnya dibilang 22 pasang. Tapi kalau dihitungnya satuan, ada 44 autosom gitu ya, sama 2 gonosom. Kayak gitu ceritanya. Jadi tergantung sih, sama aja artinya. Kayak gitu. Tergantung mau pakai yang mana, mau pakai yang 44 atau mau pakai yang 22. Tapi perhatiin penulisannya. Jangan kita pakai 44 terus kita nulisnya 44 AA. Berarti kromosomnya ada 88 dong, ya kan? Gitu. Karena kalau nulis AA berarti itu dihitungnya sepasang. Tuh. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini kan ada karyotipe gitu ya. Maksudnya karyotipe tuh ada kayak gambar kromosom milik satu orang gitu ya. Misalnya milik seorang manusia, entah siapa gitu ya. Misalnya si X gitu. Nih kromosom 1 dia normal, ya kan? 2 normal, 3 normal, 4 normal. Jadi ada sepasang-sepasang istilahnya. Nah, begitu nyampe kromosom 21 kok ini bertiga gitu. Apakah dia triplet? Jawabannya adalah dia pasti mengalami mutasi karena nggak mungkin satu nomor kromosom itu ada lebih dari 2. Gitu kan kita kan sepasang. Gitu ya. Kalau misalnya kayak begini ceritanya, ini berarti kan ada yang namanya istilahnya triplet kromosom di 21. Berarti ada mutasi kromosom di nomor 21. Nah, ini kira-kira sindrom apa sih yang ada istilahnya ada masalah di kromosom 21? Gitu. Oh, ternyata begitu kita sampai di PPT gitu ya. Ternyata kalau yang masalah kromosom 21 itu dia ada di sini. Amyotrophic lateral sclerosis. Itu. Atau istilahnya nah
late onset lethal degenerative nerve disease. Gitu. Jadi ada penyakit sarafnya. Gitu. Nah, kalau misalnya di sini ini kan ada istilahnya nomor 1 ini dia bilang bentuk kepala yang relatif lebih kecil dari normal mikrosefali dengan bagian anteroposterior kepala mendatar. Terus kata yang nomor 2, organ seksual yang abnormal atau tidak berkembang, wajah menyerupai anak kecil dan ada berukuran kecil. Terus yang nomor 3, mata menjadi sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan epicanthal folds. Terus nomor 4, bertubuh pendek, kehilangan lipatan kulit di sekitar leher, pembengkakan pada tangan dan kaki. Nah, sementara kalau tadi di PPT-nya itu dia bilang late onset lethal atau yang penyakit disease gitu. Nah, kira-kira ini sindrom apa nih? Oke. Ada yang tahu? Oke, kalau misalnya pada lupa gitu ya. Ini sindrom Down yang trisomi ya istilahnya ya. Trisomi di 21 ini sindrom Down. Nah, orang-orang dengan sindrom Down itu kayak gini mukanya. Lihat dulu ya. Oke. Nah. Ini kayak gini. Ini si jarak matanya kan lebih jauh kan dibanding orang yang normal. Terus juga istilahnya ada lipatan matanya juga jauh lebih dalam gitu ya. Nih deh, ada yang perbandingannya sama orang normal. Gitu. Nah, ini kalau misalnya ini yang jadi model Victoria's Secret ya. Kalau misalnya pada nggak tahu Victoria's Secret itu tuh dia brand dari Victoria Beckham gitu ya. Ada parfum, ada pakaian dalam gitu. Nah, ini ada modelnya yang sindrom Down gitu. Jadi cakep kan dia kan, tapi dia penderita sindrom Down. Di mana mentalnya itu sedikit lebih lambat berkembangnya daripada orang lain. Terus juga ada ciri-ciri khas dari orang sindrom Down. Tadi jarak matanya ini jauh, terus juga si lipatan matanya dalam gitu ya. Terus juga istilahnya bukan ada kelambatan berpikir ya, tapi kayak perilakunya gitu loh, kayak anak-anak kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat di bagian soalnya nih. Nah, berarti kan kalau misalnya mikrosefali ini kan enggak, soalnya tadi ukuran kepalanya normal-normal aja kan, gitu, enggak lebih kecil daripada orang normal. Berarti nomor 1 salah. Oke, terus kalau misalnya tunggu. Iya deh, relatif lebih kecil yang jarak yang lebih jauh tuh cuma si matanya aja. Ini yang sindrom Down ini yang satu benar gitu ya, diralat, dan ini yang satu benar. Terus kalau misalnya organ seksual yang abnormal, nah ini enggak. Karena kenapa? Kalau misalnya sindrom Down itu dia bisa istilahnya ya bisa bereproduksi dengan normal gitu ya. Yang ada gangguan di organ seksual biasanya gangguannya di sini, kromosom yang gonosom gitu atau kromosom yang kelamin. Kayak misalnya yang XXY atau yang XXX kayak gitu. Atau yang X0 malah kayak misalnya partner gitu ya atau mungkin yang lain kayak gitu. Nah, itu biasanya organ seksualnya ini abnormal karena dia ngedampak ke gonosom gitu. Oke. Nah, berarti kan yang nomor 3 juga benar kan tadi matanya sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan atau yang bilang epicanthal folds. Ya gitu. Tadi lipatan matanya lebih dalam juga kan. Jadi yang 1 dan 3 ini benar gitu ya. Terus kalau misalnya bertubuh pendek, kehilangan lipatan kulit di sekitar leher, pembengkakan pada tangan dan kaki. Nah, ini juga enggak. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 itu yang B. Kayak gitu deh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke. Karena udah habis, jadi ini gimana nih Kak? Udah habis nih soal nih Kak? Udah Kak, mungkin ditutup aja karena udah sore juga. Jam 5. Oke. Makasih ya yang udah nyimak sampai sini dan semoga pada lolos gitu ya yang udah UTBK kemarin. Kalau misalnya udah UTBK-nya minggu depan, semoga makin lancar gitu ngerjain bagian biologinya. Pesan saya sih itu sih nggak lebih pahamin aja konsepnya gitu, garis-garis besarnya. Yang kira-kira ini kuncinya loh gitu kayak misalnya kalau di
bagian genetik itu kan di bagian kromosomnya gitu kan. Sindrom ini apa sih ciri-cirinya gitu. Terus kalau misalnya bagian tumbuhan ya hormon tumbuhan sama metabolisme tumbuhan mungkin yang banyak keluar gitu ya. Sama kalau misalnya yang di DNA mungkin banyak kan yang ditanya tuh yang tadi sintesis protein sama keadaan si DNA sama RNA itu sendiri. Misalnya DNA cirinya gimana, RNA gimana. Kayak gitu sih. Soalnya kalau yang lain itu kayak anvistum gitu ya, misalnya anatomi bunga sama fisiologi yang manusia itu keluarnya tuh nggak terlalu banyak kayak gitu. Ini yang keluar rata-rata ya itu tadi yang si fisiologi tumbuhan sama hewan gitu ya, sama gen biasanya DNA kayak gitu. Udah deh. Oke, terima kasih yang udah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, terima kasih Kak Arianda buat yang sudah mengajar pada sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Semoga buat yang join pada hari ini bisa menerima dengan baik dan bisa melakukan ujian UTBK nanti dengan benar ya dan lancar. Ya, terima kasih buat yang udah hadir pada sore hari ini. Untuk para peserta Zoom meeting hari ini tinggal sedikit ya ini sisanya gitu. Udah pada live semua gara-gara udah kesorean. Ya mungkin untuk yang WIB masih ada waktu untuk buat persiapan sholat maghrib. Untuk yang dari WIT sama WITA udah pada live duluan ya. Untuk record paling gak akan share besok di channel YouTube-nya. Kalau yang belum sempat join sepenuhnya bisa lihat recordnya aja. Bisa dilihat di channel YouTube Hore Digital ya. Cari aja nanti ada recordnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info selanjutnya ya. Karena udah jam 5 lewat, kakak akhiri aja ya. Ya, terima kasih dari kakak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Buat yang mau live, silakan live ya. Zoom akan kakak tutup.